Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Adik-adik tersayang, jumpa lagi di Muhammad Teladanku, buku ke-6. Nah, sekarang kita sudah ada di episode ke-20. Sebelum kita mulai, adik-adik tersayang diingatkan kakak ya. Jangan lupa kalian sudah sholat dan doakan kedua orang tua kita. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah di judul buku Menikah dengan Bunda Aisyah. Adik-adik tersayang, suasana damai dan tentram menyelimuti kota Madinah. Pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menikahi Bunda Aisyah binti Abu Bakar di Mekah merayakan pernikahan beliau tersebut. Ketika itu Bunda Aisyah sudah menjelang remaja. Beliau adalah seorang gadis yang lemah lembut dengan air muka yang manis dan sangat disukai banyak orang karena pandai bergaul. Pernikahan ini membuat persahabatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq semakin erat. Setelah menikah, Bunda Aisyah berpindah dari rumah ayahnya ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di samping masjid. Terkira rasa bahagia Bunda Aisyah. Ia melihat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sesuatu yang lain dibandingkan kebanyakan orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suami sekaligus ayahku. Demikian pikir Bunda dalam hati. Beliau adalah suami yang penuh cinta kasih, tapi juga tidak berkeberatan ikut bermain-main boneka bersamaku. Subhanallah, beliau benar-benar manusia yang luar biasa. Aku benar-benar mencintainya setulus hatiku untuk selamanya, dari dunia sampai akhirat kelak. Setelah menikah dengan Bunda Aisyah yang cerdas dan periang, beban pikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkurangi. Mengurus umat satu kota penuh memerlukan konsentrasi yang amat tinggi hingga menyebabkan rasa lelah yang luar biasa. Namun, jika beliau pulang ke rumah dan bertemu Bunda Aisyah, segala lelah dan beban berat terasa hilang. Canda, senyum, dan bakti Bunda Aisyah menumbuhkan rasa riang dan semangat baru dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terkira besarnya kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bunda Aisyah. Suasana hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentram mengimbas luas kepada penduduk Madinah. Mereka merasakan kehidupan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih baik daripada kehidupan mereka dahulu. Mungkin saat ini sebagian orang justru dalam keadaan lebih miskin dari dahulu. Akan tetapi, ketenangan dan kebahagiaan hidup bersama Islam jauh lebih mahal daripada apapun. Tidak akan terbeli oleh seberapa besar pun harta yang dapat dikumpulkan. Maka dari itu, adik-adik tersayang, kaum muslimin pun melaksanakan tugas-tugas agama dengan penuh semangat. Mereka mulai menunaikan zakat dan mengerjakan saum. Sedikit demi sedikit ajaran Islam mulai menemukan kekuatannya. Kita baca bersama di sini ya. Ummu Abdillah. Untuk menghibur Bunda Aisyah dari kesedihan karena tidak memiliki putra dan agar istri tercintanya itu merasa diperhatikan dan disayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Bunda Aisyah mengangkat putra saudarinya, Asma binti Abu Bakar. Keponakan Bunda Aisyah itu bernama Abdillah, sehingga Bunda Aisyah dikenal orang dengan panggilan Ummu Abdillah. Oh iya adik-adik tersayang, jadi pernikahan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bunda Aisyah ini tidak ada keturunannya ya adik-adik ya. Maka Bunda Aisyah mengambil keponakannya yang bernama Abdillah.
Keponakannya ini diambil dari kakaknya, saudaranya Bunda Aisyah yang bernama Asma ya adik-adik ya. Adik-adik masih ingat Asma binti Abu Bakar? Ya, jadi Bunda Aisyah dikenal oleh masyarakat sekitar dengan panggilan Ummu Abdillah. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Akhlak dan budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tersayang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kehidupan dalam Islam itu dilandasi oleh rasa persaudaraan. Beliau bahkan mengatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Seorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan apakah yang baik dalam Islam? Beliau menjawab, sudi memberi makan dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Oke, adik-adik sambil lihat gambarnya ini ya, ilustrasinya ngapain sih mereka? Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dirinya teladan tertinggi bagi setiap Muslim. Beliau amat rendah hati dan tidak mau diagung-agungkan, walaupun beliau adalah manusia terbaik. Beliau bersabda, "Jangan memujaku seperti orang-orang Nasrani memuja anak Maryam. Aku adalah hamba Allah. Sebut saja aku hamba Allah dan utusannya." Pernah suatu ketika Rasulullah mengunjungi para sahabat yang sedang berkumpul. Serempak mereka berdiri menyambutnya seperti layaknya orang menyambut orang lain yang mereka hormati. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai hal itu. Beliau bersabda, "Jangan kamu berdiri seperti orang-orang asing yang mau saling diagungkan." Setiap kali mengunjungi para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memilih-milih tempat duduk. Beliau duduk begitu saja dimanapun ada tempat luang. Ia bergurau dengan para sahabat, bergaul erat dengan mereka. Diajaknya mereka berbincang-bincang. Jika para sahabat kebetulan disertai anak-anak mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak anak-anak itu bermain-main. Kemudian didudukannya anak-anak ke pangkuan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak undangan. Beliau selalu datang apabila diundang, baik oleh orang merdeka, budak sahaya, maupun orang miskin. Dikunjunginya orang yang sakit walaupun letaknya jauh di ujung kota. Orang yang datang minta maaf selalu beliau maafkan. Beliau selalu yang memulai memberi salam kepada orang yang dijumpai. Beliau pasti selalu yang lebih dulu mengulurkan tangan menjabat sahabat-sahabatnya. Adik-adik tersayang, tidak akan pernah lagi kita menjumpai seorang pemimpin yang begitu lembut dan begitu menyayangi rakyatnya. Pemimpin yang hidup sederhana seperti kebanyakan rakyatnya. Pemimpin yang mampu memberi nasihat dan teladan. Pemimpin yang selalu siap memberi dan mendapat tempat di lubuk hati terdalam setiap orang yang mengenalnya. Yuk kita baca bersama ayat 128 surat At-Taubah. Dalam ayat ini Allah berfirman, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Yuk adik-adik kita balik lembar berikutnya ya. Rasa sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling penyayang. Apabila beliau tahu ada orang yang sedang menunggu, padahal beliau sedang sholat, beliau percepat sholat itu dan beliau tanya apa keperluannya. Sesudah beliau memenuhi keperluan orang tadi, beliau lanjutkan kembali sholatnya. Dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
ikut memikul beban keluarga. Beliau ikut mencuci pakaian, menambal baju yang berlubang, serta memerah susu kambing. Beliau juga membetulkan sendiri sepatunya yang rusak. Beliau penuhi sendiri semua keperluan beliau, mulai mengambil minum sampai mengurus unta. Beliau duduk dan makan bersama dengan para pembantu dan mengurus keperluan orang yang lemah, menderita, dan miskin. Apabila melihat ada orang yang membutuhkan sesuatu, beliau dan keluarganya mengalah. Sekalipun beliau saat itu juga dalam kekurangan. Tidak ada sesuatu yang disimpan untuk esok. Bahkan kelak ketika beliau wafat, baju besi beliau sedang tergadai di tangan Yahudi karena beliau memerlukan uang untuk belanja keluarga. Beliau sangat baik hati, mudah tersenyum, dan selalu memenuhi janji. Suatu ketika ada delegasi dari Raja Najasyi di Habasyah datang berkunjung. Beliau sendiri yang melayani mereka. Para sahabat datang menegur, "Wahai Rasulullah, sudah cukuplah. Bukankah ada orang lain untuk mengerjakannya?" Mereka sangat menghormati sahabat-sahabat kita ketika berhijrah di tempat mereka. Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Saya ingin membalas sendiri kebaikan mereka." Begitu setianya beliau, sehingga jika ada yang menyebut nama Khadijah, kenangan indah muncul bagai pelangi menghiasi hati beliau. Suatu ketika ada seorang wanita datang. Beliau menyambutnya begitu gembira dan beliau tanyai wanita itu baik-baik. Ketika wanita itu sudah pergi, beliau berkata, "Ketika masih ada Khadijah, ia suka mengunjungi kami. Mengingat hubungan baik masa lampau adalah termasuk iman." Begitu halus perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu lembutnya hatinya, sampai beliau biarkan cucunya bermain-main dengannya ketika beliau sedang sholat. Bahkan beliau pergi sholat dengan membawa Umamah, cucu beliau dari Zainab. Umamah beliau taruh di atas bahu. Saat beliau sujud, beliau letakkan Umamah. Jika beliau berdiri, Umamah ditaruh lagi ke atas bahu. Nah, adik-adik tersayang, asik ya? Adik-adik tersayang coba tanya sama kedua orang tua kalian. Apakah waktu kecil kalian sempat mengalami hal-hal seperti Umamah tersebut, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yuk kita baca bersama anak perempuan. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang mempunyai anak perempuan dan mereka telah mendidiknya, Allah akan memelihara orang tuanya dari siksa api neraka." Seperti itu ya. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyayangi burung. Adik-adik tersayang, kebaikan dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terbatas kepada sesama manusia saja, tetapi juga kepada binatang. Suatu ketika beliau pernah bangun dan membukakan pintu untuk seekor kucing yang sedang berlindung di tempat itu. Beliau juga pernah merawat seekor ayam jantan yang sedang sakit-sakitan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengelus seekor kuda dengan penuh rasa sayang dengan lengan baju beliau. Suatu ketika dilihatnya Bunda Aisyah menaiki seekor unta. Bunda Aisyah merasa sukar mengendalikan unta yang agak bandel itu sehingga Bunda menarik-narik tali kekang dengan tidak sabar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat dan menegur lembut. "Hendaknya engkau berlaku lembah lembut ya Aisyah." Meskipun demikian, kasih sayang,
kelembutan, dan rasa persaudaraan yang Rasulullah SAW ajarkan bukan berarti menunjukkan kelemahan. Rasa kasih sayang dan kelembutan selalu harus bersama sikap yang adil. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tanpa keadilan, persaudaraan sejati tidak mungkin ada. Sabda beliau, "Barang siapa menyerang kamu, seranglah dengan seimbang, seperti mereka menyerang kamu." Pada saat lain, Rasulullah SAW juga berkata, hukum qisas, membalas perbuatan dengan seimbang, misalnya pembunuh yang terbukti bersalah harus balas dibunuh pula. Berarti kelangsungan hidup bagi kamu, hai orang-orang yang mengerti. Jadi, kasih sayang yang diajarkan Rasulullah SAW juga mengandung unsur kekuatan. Oleh sebab itu, seorang muslim bisa bersikap lemah lembut sekaligus tegang jika memang diperlukan. Jika seseorang tidak bisa bersikap tegas, ia akan menjadi bulan-bulanan orang-orang berhati jahat. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa jika seorang muslim harus kuat, tidak mengenal kata menyerah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak merasa lemah apabila menghadapi rintangan. Baik, kita baca bersama menangkap burung untuk permainan. Kira-kira bagaimana ini adik-adik ya? Dalam hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menangkap seekor burung hanya untuk bermain-main, kelak pada hari kiamat burung itu akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, orang itu telah membunuh aku untuk mainan belaka, tidak untuk mengambil manfaat dariku. Nah, hati-hati adik-adik ya. Jika kalian mempunyai hewan piaraan, maka sebaiknya kalian ikut merawatnya. Ikut membantu kedua orang tua kalian bisa merawatnya. Jadi, nanti kalau di akhirat kalian ditanya oleh Allah, kalian bisa jawab ya adik-adik ya. Jangan sampai hewan yang menjadi piaraan kita, tanggung jawab kita tidak merawatnya ya. Oke, kita lanjut ke keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh ada rasa takut dalam hati seorang muslim kecuali jika ia melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Jiwa itu tidak akan menjadi kuat jika berada dalam kekuasaan yang lain. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Jiwa akan jadi lemah jika sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Nafsu akan harta, kendaraan, pakaian, makanan, dan banyak lagi. Jika seseorang sudah mencintai harta dunia seperti itu, kekuatan rohaninya melemah dan tidak lagi mampu berjuang, beribadah, serta berbakti sebagaimana layaknya muslim sejati. Adik-adik tersayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang sangat ideal dalam mengendalikan hawa nafsu. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah begitu kuat sehingga tidak begitu peduli jika segala yang dimilikinya akan habis, akibat beliau sangat suka memberi kepada orang lain, sampai-sampai ada orang yang berkata, dalam memberi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sudah tidak takut kekurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kitalah yang menguasai kehidupan dunia, bukan kehidupan dunia yang menguasai kita. Begitu beliau tidak menganjurkan agar hidup miskin, tetapi hidup sederhana dan tidak berlebihan.
Alas tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah kasur yang empuk adik-adik, melainkan hanya terdiri atas kulit yang dilapisi serat. Tak pernah beliau makan sampai kenyang. Beliau selalu menyudahi makannya sebelum kenyang. Tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan roti dari tepung gandum 2 hari berturut-turut. Sebagian besar makanan beliau adalah bubur. Pada hari lain, Rasul makan kurma. Jarang sekali beliau dan keluarganya dapat makan roti sop. Roti sop itu apa adik-adik? Roti yang dibasahi kuah kaldu dan daging. Bahkan sering sekali beliau harus menahan lapar. Beliau pernah mengganjal perutnya dengan batu yang diikatkan dengan ikat pinggangnya agar rasa laparnya tertahan. Namun, bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpantang makan makanan enak. Beliau dikenal suka sekali makan kaki kambing muda, labu, madu, dan manisan, walaupun amat jarang beliau dapatkan. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendalikan diri terhadap makanan. Bagaimana dengan pakaian? Nah, apakah Rasulullah juga bisa mengendalikan terhadap pemakaian pakaian adik-adik tersayang? Yuk kita baca dulu pengakuan Ensiklopedia Britannica. Kebesaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diakui oleh orang-orang masa kini yang berpikiran jernih walaupun mereka bukanlah muslim. Ensiklopedia Britannica mengakui sesungguhnya prestasi Muhammad tersebut adalah suatu keberhasilan yang sepertinya tidak pernah diperoleh oleh seseorang pembangun agama manapun dan kapanpun. Tuh ya, Masya Allah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan kita ya sampai akhir zaman ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berpakaian sama dengan kesederhanaan beliau dalam hal makanan. Suatu hari ada seorang wanita memberikan selai pakaian kepada beliau. Kebetulan saat itu beliau memang memerlukan pakaian. Namun kemudian datang seorang laki-laki yang meminta pakaian itu. Tanpa berpikir panjang lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan pakaian itu. Tuh ya adik-adik ya, saking baiknya beliau, saking sederhananya beliau. Ketika beliau mendapatkan hadiah, ada yang lewat. Kira-kira kalau adik-adik tersayang bagaimana? Apakah hadiah yang diberikan untuk adik-adik terus lantas dikasihkan ke orang lain? Tuh tantangan ya adik-adik ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak pelit ya adik-adik ya. Yuk lanjut ya. Pakaian beliau biasanya terdiri atas sebuah baju dalam dan baju luar yang terbuat dari wol, katun, atau sebangsa serat. Sesekali beliau tidak menolak pakaian agak mewah yang dibuat dari tenunan Yaman. Jika ada acara yang menghendaki demikian, alas kaki yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga amat sederhana. Tidak pernah beliau menggunakan sepatu kecuali hadiah dari Najasyi. Sungguh pun begitu, bukan berarti beliau menyiksa diri dengan semua kesederhanaan itu. Beliau hanya mengendalikan dan menjaga diri agar tidak berlebih-lebihan. Allah berfirman, makanlah dari makanan yang baik yang sudah kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 57. Firman Allah yang lain. Dan tempuhlah kebahagiaan akhirat seperti yang dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi juga jangan kau lupakan kebahagiaan hidup dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti Allah telah berbuat baik kepadamu.
Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Suatu ketika, Ali bin Abu Thalib bertanya tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, makrifat atau mendekatkan diri kepada Allah adalah modalku. Akal pikiran adalah sumber agamaku. Cinta adalah dasar hidupku. Rindu adalah kendaraanku. Berzikir kepada Allah adalah kawan dekatku. Keteguhan dalam perbendaharanku. Duka adalah kawanku. Ilmu adalah senjataku. Ketabahan adalah pakaianku. Kerelaan adalah sasaranku. Fakir adalah kebanggaanku. Menahan diri adalah pekerjaanku. Keyakinan adalah makananku. Kejujuran adalah perantaraku. Ketaatan adalah ukuranku. Berjihad adalah perangaiku. Dan hiburanku adalah dalam sholat. Masya Allah. Itu kata-kata yang pernah diucapkan oleh Ali bin Abu Thalib. Oke, kita baca bersama ini adik-adik tersayang. Rantai emas. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Fatimah Az-Zahra, putrinya, sedang memakai rantai emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fatimah, gembirakah jika orang berkata, di tangan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seikat rantai dari api neraka. Fatimah menjual rantai itu dan uangnya digunakan untuk membebaskan seorang budak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah dari api neraka. Oke, adik-adik tersayang, sementara ini kita sudahi dulu ya ceritanya. Nanti kita lanjut ke Rasulullah belajar bertani karena kehidupan Rasulullah sudah ada di Madinah. Seperti itu ya adik-adik tersayang ya. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Nah, jangan lupa adik-adik bantu untuk membagikan video ini ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.